Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Rahmat Kurniawan, STMIT, dan yang kedua yaitu Pak Aidil Fitriansyah, Eskom. Yang selanjutnya itu terima kasih ucapkan kepada dosen evaluator. Yang pertama ialah Profesor Dr. Haja Akvalisa, yang kedua Asok Profesor Fitra Lestari. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ialah implementasi hierarchical clustering untuk mengelompokkan pengunjung mall. Yang pertama ialah saudari saya Apriani Resta Sutemayang, yang kedua saya sendiri, yang ketiga saudari saya Lydia Viviana, yang keempat saudari saya Susi Pradasari, yang kelima saudari saya Wulandari. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan isi dari pembahasan implementasi hierarchical clustering, yaitu yang pertama ialah introduction. Latar belakang dengan adanya business intelligence dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalisasi proses pemasaran dan dapat memahami customer dalam rangka meningkatkan hubungan dengan mereka, seperti mengelompokkan mereka dari klien menjadi potensial menjadi klien aktual, mengurangi jumlah pelanggan yang pergi, dan meningkatkan penjualan yang sudah ada, dan pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dan pendapatan. Segmentasi pelanggan diperlukan untuk mengelompokkan pelanggan yang memiliki kesamaan karakteristik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perilaku konsumen sehingga akan membantu dalam penerapan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Penggunaan teknik data mining merupakan salah satu solusi untuk persoalan segmentasi konsumen, serta menggunakan metode hierarchical clustering untuk menentukan pengelompokan pengunjung mall sebagai target pasar. Selanjutnya itu ialah materi and methods, di mana materi metode ini yang pertama ialah tahap pengumpulan data. Kami mengambil data pengunjung mall dari Kaggle. Data awal yang diambil merupakan data mentah, yang selanjutnya dilakukan pre-processing dengan menghilangkan baris nilai yang hilang. Data ini berisi pengelompokan pengunjung mall yang terdiri dari 3 atribut, yaitu usia, pendapatan, dan rating pengeluaran. Di sini juga ditampilkan bahwasanya ada beberapa blok, yaitu untuk blok customer, gender, age, total, and spending score. Dan selanjutnya ialah metode penelitian. Di sini juga ditampilkan metode penelitiannya menggunakan metodologi hierarchical clustering pengunjung mall. Segmentasi atau clustering adalah metode untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Segmentasi mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering bersifat unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran, jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Proses segmentasi pelanggan akan membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan loyalitasannya. Selanjutnya adalah data mining. Data mining atau penambangan data adalah ekstraksi non trivial dari informasi berguna yang tidak jelas, sebelumnya tidak diketahui dan dapat dibayangkan dari data. Data mining dapat menumbuhkan informasi penting yang tersembunyi data yang besar. Data mining adalah penalaran data. Adapun teknik yang digunakan dalam data mining yaitu yang pertama adalah association neural learning, disebut sebagai analisa market basket. Yang kedua clustering. Teknik ini membuat dan mengelompokkan data yang serupa. Ini juga disebut unsupervised classification. Yang ketiga adalah classification, mengklarifikasi data menurut kelasnya, yaitu mendapatkan data dalam satu grup yang termasuk dalam kelas umum, disebut juga supervised classification. Yang keempat adalah regression, mencoba menemukan fungsi yang memodelkan data dengan kesalahan paling sedikit. Yang kelima, summarization, menyediakan fasilitas yang mudah dipahami dan analisis melalui visualisasi, laporan, dan lain-lain. Metode hierarchical clustering. Clustering data adalah proses penempatan data serupa ke dalam kelompok. Algoritma clustering mempartisipasi kelompokan data menjadi beberapa kelompok, sehingga kesamaan dalam satu kelompok lebih besar daripada antar kelompok. Clustering terdiri dari beberapa jenis teknik pengelompokan, yaitu K-means clustering, hierarchical clustering, Lebesgue clustering, distributed clustering, optik, serta M-algorithm. Hierarchical clustering membangun suatu hierarki cluster atau dengan kata lain pohon, cluster atau dendrogram. Setiap cluster berisi cluster
sibling cluster memperaktivasi titik yang dicakup oleh induk mereka. Google Colab and Python. Adapun Google Colab adalah kelas Jupyter notebook yang banyak digunakan untuk mengajarkan machine learning dengan menulis penjelasan teks, dan Python melalui browser. Karya ini memperkenalkan presentasi Colab baru untuk mengajarkan desain sirkuit logika, bahasa Verilog, prosesor, arsitektur CPU. Colab memungkinkan untuk berbagai eksperimen yang dapat diproduksi di web. Bahasa pemrograman Python adalah salah satu bahasa yang paling populer untuk komputasi ilmiah. Berkat sifat interaktif tingkat tinggi dan ekosistem perpustakaan ilmiah yang matang, Python adalah pilihan yang menarik untuk mengembangkan algoritma dan eksplorasi. Di sini ada riset dan discussion, di mana hasil dari riset dan diskusi ialah dalam mengimplementasikan health cycle kami menggunakan 3 atribut. Pada bagian ini lakukan pemeriksaan data dengan menghapus baris delay kosong, sehingga dihasilkan data yang bersih terstruktur. Kami hanya mempertimbangkan fitur annual income dan Spanish score, di mana data 1 sampai 100. Yang pertama ini input data pengunjung mal ke Google Club, adapun gambarnya telah ditampilkan juga. Yang kedua adalah 2 proses memanggil hierarchical clustering menggunakan keyword, seperti gambar yang telah dimunculkan juga. Selanjutnya itu dendrogram hasil hierarchical clustering. Grafik dendrogram menjelaskan kaitan antara usia pelanggan dan pendapatan dan pengeluaran. Semakin banyak pengelolaan usia, maka semakin banyak juga pengelolaan pendapatan serta pengeluaran pelanggan yang dihasilkan. Di sini juga ada proses clustering dalam menentukan hasil input data tersebut. Data pengunjung mal tersebut dibagi menjadi 3 klaster. Klaster tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pendapatan dan pengeluaran pelanggan. Yang pertama, proses clustering pengunjung mal. Memvisualisasi hasil hierarchical clustering untuk menentukan rate pemasukan dan pengeluaran customer yang layak. Di sini ada segmentasi pelanggan adalah salah satu langkah awal dalam membuat model bisnis yang terdiri dari 3 klaster, yaitu merah merupakan segmentasi pelanggan yang berhati-hati dalam berbelanja sedikit dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran sedikit. Yang biru ialah merupakan segmentasi pelanggan normal dengan pendapatan dan pengeluaran yang seimbang. Yang hijau merupakan segmentasi pelanggan dengan pendapatan tinggi dan pengeluaran tinggi sehingga menjadi target pasar. Yang terakhir itu conclusion, di mana conclusion ini dengan menggunakan hierarchical cluster maka didapatkan pengelompokan pengunjung mal untuk menganalisis segmentasi pelanggan sehingga didapatkan segmentasi pelanggan dengan kondisi yang berbeda sehingga pelakuan harus berbeda supaya mendapatkan target pasar dan pelayanan yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf serta dengan kawan-kawan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.